burung-burung yang sangat langka, yang sekarang sudah sangat-sangat susah ditemukan di alam. Contohnya misalnya ekek geling ya. Sekarang tuh populasinya di alam sudah sangat susah sekali. Di sini pun kayak ini susah ya, kita udah nggak ada, bahkan jadi suaranya aja nggak kita dengar. Buat sebagai pembanding saja nih. Jadi dulu waktu 2018 sampai 2021 itu saya sempat melakukan kegiatan survei di 12 bentang alam hutan pegunungan. Ya. Itu mencakup Jawa Tengah sampai Jawa Barat. Kita survei itu kurang lebih kalau ditotalin ada sekitar 360-an hari lah. Tahun ya? Hampir setahun lah kalau kita akumulasikan gitu berapa lama gitu kita di hutan, dan kita menemukan kurang lebih sekitar 20.000 catatan perjumpaan burung. Nah, dari 20.000 perjumpaan burung itu cuman satu kali perjumpaan si ekek geling. Ekek geling. Itu menggambarkan seberapa langkanya burung ini di alam sekarang. Oke, halo teman-teman, apa kabar nih? Kita ketemu lagi di sini setelah kemarin kita jalan-jalan, kita lanjutkan di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng Om Rida ya, dari Burung Indonesia. Nah, dari sini kan kita menemukan banyak burung-burung liar. Iya, betul. Nah, ini saya jadi ingat kalau burung-burung ini burung masteran kalau teman-teman nyebutnya. Sebenarnya kan burung-burung ini yang banyak burung-burung yang memang sudah susah kita temuin di alam ya. Oh ya, betul. Nah itu sekarang udah banyak ditangkap. Di sini juga jarang menemukan gitu loh. Kayak burung-burung, beberapa burung yang harusnya ada di sini ternyata nggak kita temukan. Malah langka gitu ya. Langka gitu. Nah itu biasa teman-teman tuh selalu nyebutnya burung-burung masteran. Burung-burung masteran. Nah, ini burung-burung ini yang justru ditangkapin juga udah sampai kayak gini. Dan kita agak susah menemukan. Kayak tadi menemukan burung ini apa nih? Burung apa namanya? Cucak. Ciblek, bukan ciblek. Cinenan gunung. Ya. Cinenan gunung. Di sini aja ini fresh nih, langsung kita cari di rumah mereka di sini. Susah. Cuman emang ini saya susah untuk mencari burung itu. Burung itu kata burung masteran, burung apalah. Ternyata di sini suaranya juga nggak terlalu istimewa suaranya di alam liar. Ya. Biasa-biasa aja gitu ya. Biasa aja. Untuk burung-burung yang lain, serigunting masih ada ya di sini. Serigunting masih ada, betul. Itu banyak dijadikan burung masteran sama teman-teman kicau mania itu. Dan belum ada yang menanggarkan. Nah, artinya burung-burung ini diambil dari alam langsung ya. Total semua diambil dari alam. Okay. Ya pantas saja kalau di alam ya juga susah kita menemukan. Semakin susah, betul. Mungkin kalau menemukan harus masuk ke dalam hutan yang jauh lagi. Iya, benar. Sedikit PR juga ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu ya setelah kita lihat ya. Jadi burung-burung masteran itu yang sekarang justru kritis kalau saya bilang di alamnya. Iya. Kalau burung kicau mungkin kayak murai batu itu sudah banyak yang nangkarin ya. Ini di sini ini menurut ini gimana nih? Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita bilang gitu ya, yang menarik kalau kita lihat faktanya bahwa banyak sebenarnya burung yang ditangkap dari alam. Tapi yang terlibat di perlombaan misalnya gitu ya kan sebenarnya burungnya itu aja gitu ya. Terbatas gitu. Terus burung-burung yang ditangkap ini kemana? Ya kan? Nah, artinya kan ada sesuatu yang di belakang layar yang kita tidak lihat gitu loh. Dan saya mungkin memang menduganya ya karena memang menjadi masteran. Iya. Gitu memang burung masteran disebutnya. Ya, betul. Nah, kalau beberapa kasus gitu ya, contohnya mungkin burung-burung yang sangat langka, yang sekarang sudah sangat susah ditemukan di alam, contohnya misalnya ekek geling ya. Ekek geling Jawa. Ekek geling Jawa itu kan berbeda ya dengan ekek geling yang ada di Sumatera. Yang layangan ya. Ya, betul. Dan sekarang tuh populasinya di alam sudah sangat sedikit sekali. Susah. Ini sangat susah sekali. Di sini pun kayak ini susah ya, kita udah nggak ada, bahkan suaranya aja nggak kita dengar. Buat sebagai pembanding saja nih, jadi dulu waktu 2018 sampai 2021 itu saya sempat melakukan kegiatan survei di 12 bentang alam hutan pegunungan. Itu mencakup Jawa Tengah sampai Jawa Barat, gitu kan.
kita survei itu kurang lebih kalau ditotalin ada sekitar 360-an hari lah. Harus tahun ya. Hampir setahun lah kalau kita akumulasikan gitu berapa berapa lama gitu kita di hutan, dan kita menemukan kurang lebih sekitar 20.000 catatan perjumpaan burung. Nah, dari 20.000 perjumpaan burung itu cuman 1 kali perjumpaan si ekek geling. Ekek geling ya. Itu menggambarkan seberapa langkanya burung ini di alam sekarang gitu kan, dan apa ya, dan cukup disayangkan ternyata memang ini banyak di apa ya, kalau saya lihat di pinggir-pinggir jalan kadang agak gimana gitu ya pas waktu ngeliat ada yang pelihara nih. Tapi ini loh, kalau burung-burung kayak gitu ya, kayak burung-burung ekek geling itu memang sebenarnya kalau dibilang burung master enggak juga, karena suaranya yang keras ya, suaranya keras, dan itu justru menakuti burung murai ya. Di master itu justru takutin, bikin jiper lah kalau teman-teman kecumannya. Nah, itu malah jarang jarang ya. Apalagi kalau ekek geling Jawa itu secara tampilan ya polos aja bedanya sama burung yang ekek layongan yang di Sumatera yang banyak beredar. Ya. Nah, itu nggak ada peminat gitu. Rata-rata ya kayak contohnya burung poksekuda gitu ya. Burung poksekuda itu di alam udah nggak ada nih, jarang, betul. Sebenarnya itu kemana? Ditangkepin untuk dipelihara, yang melihara juga jarang gitu. Tapi muaranya burung-burung kayak gitu karena tertangkap secara tidak sengaja karena si penangkap ini juga tujuannya bukan menangkap burung itu, dia hanya bentangkan jaring, akhirnya masuk ke jaring juga. Betul. Akhirnya di pasar gak ada yang mau beli. Ya kan, kalau jaring kan apa aja tertangkap di situ ya. Betul. Kalau memang burungnya nggak ada prospeknya, kadang-kadang ya dilepasin lagi sama pemikatnya. Tapi kalau pas lagi sepi nggak dapat apa-apa ya dibawa pulang. Tetap dibawa ya. Gitu. Yang penting jadi duit lah berapapun. Nah, ini muaranya nih ada di pengepul ini biasanya. Di kios-kios itu karena nggak laku, orang malas beli, akhirnya mati. Itu sangat sayang ya. Sayang banget. Burung harus ditangkap di alam, dibawa, akhirnya mati. Karena ya memang itu tadi, kalau sebagai burung masteran kok burung poksekuda itu suaranya kayak kuda. Kalau malam kayak kuntilanak. Saya pernah melihara. Jadi jarang yang ini ya, jarang apa namanya, sebenarnya kurang diminati juga sebenarnya ya. Nah, itu di alam itu ya. Dia bukan maksud untuk diburu sebenarnya, tapi karena nyangkut, nggak sengaja gitu ikut ya. Ya tetap ke bawah kan, walaupun laku berapa aja. Artinya memang populasinya di alam itu pada dasarnya secara alami gitu ya, memang sedikit ya. Tapi memang karena tertangkap, entah itu sengaja atau tidak sengaja, walaupun banyaknya tadi mungkin tidak sengaja gitu ya, akhirnya populasinya di alam semakin menyusut. Apalagi itu kan burung Jawa ya, burung Jawa menyusut karena alih fungsi lahan juga sih sebenarnya. Iya. Di sini mungkin ya kita bisa lihat nih masih alami, karena memang tapi burungnya nggak kita dapetin gitu loh. Iya. Kan? Bahkan suaranya aja nggak ada. Nggak kedengaran. Dulu tahun 2004 ya, 2004 atau 2005 gitu, ke Gunung Papandayan itu saya masih menemukan yang itu, yang ekek geling ya. Menemukan. Jadi itu burung hijau, berisik betul, kencang banget suaranya pasti. Udah kedengeran pasti dari jauh. Dari jauh pasti kedengeran, dan itu pasti nggak akan salah identifikasi. Pasti itu burung ekek. Karena kenapa dinamakan ekek ya? Karena ya ekek itu yang bikin kita burung ekek nih. Atau mungkin bisa jadi karena pengaruh ini ya, karena dia unik suaranya gitu ya. Jadi dia di antara burung-burung lain itu sangat mencolok, akhirnya orang tuh penasaran buat pelihara, nangkepin gitu ya. Mungkin dulu gitu ya. Dulu itu sempat orang pelihara karena suaranya itu keras gitu. Keras ya, betul. Sebelum orang-orang itu tahu, teman-teman kecuman itu akhirnya kan semakin banyaknya murahnya kuota. Sekarang zamannya YouTube, zamannya Instagram, TikTok gitu. Jadi teman-teman itu jadi tahu, ternyata burung ini predator, ini makan burung yang lain. Suaranya justru nakut-nakutin gitu. Nah, itulah makanya akhirnya nggak ada yang melihara. Kalau mungkin dulu iya, karena penasaran. Rata-rata teman-teman penggemar burung atau kecomania itu karena penasaran aja. Padahal kalau jadi masteran banyak burung-burung ini yang kayak nggak boleh jadi masteran justru.
masteran itu kan buat burung kicau ya, buat burung kicau, guru vokal katanya. Guru vokal. Guru vok untuk melatih si burung-burung ini untuk jadi guru vokalnya burung-burung kicau ini biar nanti di kontes inilah menang gitu, jadi juara. Tujuannya kan itu. Tapi ternyata memang ada pakem-pakem tertentu yang suara burung ini nggak boleh masuk ke situ. Oke. Berarti harusnya masteran itu jenis-jenisnya itu tertentu saja gitu ya. Tertentu, dan mungkin kalau masterannya laku mungkin dia bisa ditangkarin sama orang gitu. Kalau membeli nilai ekonomis, kayak di pekarangan rumah kita tuh sudah nggak ada namanya ciblek, namanya ciblek gunung atau cigun, itu udah nggak ada. Atas nama masteran itulah. Tapi lama-lama kan karena ada nilai ekonomisnya, kita coba ajak teman-teman menangkarkan. Sekarang sudah ada beberapa teman sudah berhasil menangkarkan. Akhirnya ada pilihan untuk membeli dari penangkaran. Ya, itu yang perlu didorong sebenarnya. Nah, itu. Makanya kita juga pengen nanti sharing-sharing lagi ya, maksudnya seperti apa bisa. Betul. Karena banyak banget yang harus kita edukasi. Betul. Kalau kita nggak bareng-bareng. Ya, itu betul. Itu harus didorong ya. Karena apa ya? Jangan sampai muncul anggapan bahwa ya udah burung masteran kan ini nggak dilombakan gitu, ya udah ambil aja dari alam gitu. Dan satu lagi, jangan sampai murah. Begitu. Nah itu harganya dia murah, masalahnya. mati gitu. Itu yang jadi permasalahan ya. Akhirnya ketika ada kecenderungan untuk membeli terus burung yang murah, akhirnya kan burung-burung yang di alam habis. Ya betul. Gitu. Ya, kita bisa lihat, nih pemandangannya. Kita bikin mata inilah fresh lah, bikin pikiran fresh nih di sini luas gitu ya. Tapi suara burungnya itu sepi, nggak serame dulu lah. Kalau dulu kita masuk hutan kan ya bener rame gitu, burung-burung gede. Dan mungkin ada salah satu jenis burung masteran yang cukup populer itu siapa? Cililin ya. Cililin. Atau kalau biasanya di dalam buku identifikasi dibilangnya tangka rongklet. Seperti itu. Nah itu saya pas waktu kegiatan survei di 12 gunung juga itu peluang perjumpaan itu juga sangat kecil. Iya. Padahal mungkin dulu relatif lebih mudah ditemukan. Itu contoh ya. Gitu ya. Itu yang cililin itu kan ada yang coklat. Ada yang coklat, betul. Yang hitam kan Jawa. Nah ini yang Jawa ini sekarang udah susah. Dulu itu ngomongnya itu karena dia jambul gini ya. Iya, ada jambulnya. Burung kuncung gitu. Zaman saya masih kecil itu orang-orang ngomong burung kuncung, dia itu masih mudah lah masih terbilang mudah dijumpai di pinggir-pinggir ya. Di pinggir hutan. Tapi sekarang udah jarang ya, betul. Dia memang begitu gitu kelihatannya, karena kan dia kan habitatnya sebenarnya bisa sampai di tepi hutan juga sih. Dan tapi dia tetap butuh hutan untuk dia berkembang biak dan mencari pakan segala macam. Nah, yang jadi permasalahan itu mungkin karena memang terlalu banyak ditangkap untuk dijadikan masteran itu, betul akhirnya populasinya sudah sangat-sangat jauh menurun secara drastis seperti itu. Dan kemungkinan besar kalau dievaluasi ya, ada lembaga konservasi dunia namanya IUCN, itu bisa jadi status keterancamannya si cililin ini bisa meningkat. Iya, begitu. Benar juga sih. Betul. Memang karena di alam sendiri sudah semakin menurun gitu. Dalam dan udah susah. Iya, itu dia. Gitu. Betul. Nah, makanya sebenarnya yang perlu didorong itu ya bagaimana agar ya udah kalau misalnya memang ini menjadi salah satu masteran yang sangat populer, ada nilai ekonomisnya gitu ya. Kenapa tidak dicoba untuk ditangkarkan gitu kan? Satu ini posisi burung ini sekarang kan posisi burungnya dilindungi undang-undang. Iya. Jadi sekarang kesulitan teman-teman di situ. Padahal sebelum ini burung ini dilindungi undang-undang yang di PP kemarin itu ya. P106. 106 itu kan baru masuk burung dilindungi kan. Nah, sebelum itu kita sudah bahkan kita sudah bikin konten untuk mencoba menangkarkan burung cililin ini. Dan berhasil. Ternyata memang harus disesuaikan dengan pakan alaminya. Burung cililin coklat itu teman-teman selalu nganggapnya burung itu gampang mati. Jadi kalau beli dari liaran mati. Itu karena apa? Karena kurangnya literasi teman-teman ini terhadap burung ini. Dipikir makanannya serangga, dikasih padahal baru ditangkap, terus dikandangkan, dikasih makan ulet kandang cuma 1 sendok. Nggak nampol.
ternyata makannya itu kan dia termasuk ini ya, gagak-gagakan juga ya. Iya. Makanya dia betul. makannya itu kodok. Terus saya pernah ngetes, memang di aviaris pernah saya masukkan itu, dia berburu kodok. Terus Kadal. makanannya burung, bukan burung. Pokoknya bukan dari, kalau darahnya burung, aves, burung itu apa sih? Ya betul. Di aves ya. Kalau dia ini dia nggak mau makan, tapi kalau puyuh itu kan ayam-ayaman ya. Ayam-ayaman ya sikat sama dia, dimakan. Jadi kalau kita mau nangkarin dan biar berhasil burung ini, cililin ini, harus pakanannya misalkan di alam, kodok, reptil gitu. Jadi ada kan kodok. Harus ada upaya ke sana gitu ya. Cuman betul. kan untuk itu butuh biaya ya untuk operasional harian karena kosnya itu. Nah ternyata saya coba berhasil dan anaknya ada, dan pernah kita tayangkan juga ini berhasil untuk penangkarannya. Setelah kesini karena memang keuangan kita juga ya, pelestarian harus ada uangnya itu. Iya betul. Karena kita ya cuman mungkin buktikan aja. Selanjutnya kita break. Udah kita karena pakannya kurang, jadi itulah dulu kan kalau pakan di jor, jadi kita birahinya kita setting, dia bisa, dan itu nilai ekonomisnya luar biasa. Teman-teman banyak yang mau menangkar kemarin tuh, cuman karena udah termasuk burung dilindungi, akhirnya kita share, oke teman-teman ini termasuk burung dilindungi ya, karena ketakutan nggak jadi untuk menangkarkan seperti itu. Itu untuk cililin yang ini ya, yang Sumatera yang coklat. Betul. Tapi pun kalau dia dilindungi sebenarnya kan ada mekanisme ya agar burung itu walaupun dilindungi tetap bisa ditangkarkan ya. Saya tidak paham betul bagaimana mekanismenya, tapi saya pikir itu ada peluangnya. Tapi ternyata memang kesusahan untuk izin segala macam memang susah sih. Ya. Teman-teman sendiri juga udah ketakutan duluan. Padahal itu yang harus kita dorong. Iya, harus kita dorong gitu. Bahkan betul. Untuk anakan harganya udah di atas 1 juta. Itu keekonomisannya udah inilah gitu. Tapi kalau dilihat dari pakannya yang seperti itu ya mungkin nggak berat juga ya. Kalau nggak dibandingin sama hobi. Ya, nah hebatnya itu penangkar burung kita itu memang didasari dari hobi ya. Jadi untuk menangkar biar berhasil nggak melulu karena uang. Karena kesenangan, kebanggaan, ada nilai-nilai itu, berhasil menangkarkan, terus ikut berkontribusi terhadap penangkaran burung-burung itu udah. Ya itu salah satu perlu diapresiasi juga ya, karena kan dengan kawan-kawan ini menangkarkan kan artinya membuka peluang agar burung-burung yang di alam itu tidak ditangkap. Ya kan, jadi menyediakan menyediakan individu-individu burung yang mungkin bisa ada nilai ekonominya yang bisa dimanfaatkan sebagai masteran tapi tidak mengganggu populasi di alam. Iya betul banget, jadi harus seimbang. Kalau bisa emang dicemplungin aja sekalian jadi ada nilai ekonomisnya gitu. Yang pelestarian yang berdampak terhadap ekonomi lah gitu. Jadi kalau memang bisa dimanfaatkan sekalian dimanfaatkan gitu maksudnya. Iya kan? Betul. Tapi dengan cara yang betul-betul di jalur yang diarahkan gitu ya, dibenarkan gitu. Makanya ini kayak seri-seri seperti ini ya kita biar tahu juga ya, maksudnya arah jalur-jalur yang benar biar kita nggak salah-salah, karena banyak teman-teman yang niatnya pengen ikut terketuk untuk ikut melestarikan ternyata caranya salah kayak gitu-gitu, karena banyak burung-burung yang memang yang atas nama masteran ini yang ternyata burung dilindungi. Iya. Udah dilindungi karena memang ya di alam itu sudah nggak ada. Sudah sedikit gitu ya. Dilindungi itu karena kelangkaannya juga ya, karena fungsinya ya. Populasinya juga di alam gitu ya. Betul. Pertimbangannya banyak. Tapi kenapa yang maksudnya kita bikin ini biar teman-teman tuh juga aware gitu loh, Mas. Ada banyak program-program yang ternyata masih ayo kita melestarikan, tapi ya untuk burung-burung kicau burung kicau tuh nggak usah dilestarikan ya udah otomatis ya, karena sudah banyak ditangkarkan ya. Dan itu ada nilai ekonomisnya dan memang ada industrinya sendiri gitu. Kayak murai batu tuh udah nggak usah diomongin, nggak usah diomongin lagi gitu. Karena sudah banyak didapatkan dari penangkaran ya. Dan justru untuk penangkaran kontesnya sekarang juga harus ring. Betul. Yang ini yang masteran ini yang luar biasa. Yang di sekitaran kita aja udah nggak ada, yang di pekarangan tuh udah nggak ada. Iya betul. Di pekarangan masteran yang di pekarangan, jangankan di hutan ya, di rumah-rumah kita. Cuma memang yang mungkin menurut saya perlu cukup dikendalikan gitu ya, maksudnya
munculnya tren-tren baru untuk coba-coba burung yang tadinya mungkin tidak populer sebagai burung masteran, tiba-tiba muncul nih harus ada suara ini gitu. Bagaimana kira-kira untuk biar lebih bijak gitu untuk memaknai burung masteran tuh baiknya ya burung ini aja gitu misalnya. Jadi burung masteran itu maksudnya sebenarnya teman-teman tuh melihara burung itu karena penasaran ya. Penasaran gimana sih suaranya, apalagi yang warnanya bagus. Ya. Padahal burung penyanyi itu pasti bentuknya nggak cakep lah. Kalau cakep itu hanya burung hias saja, suaranya ya pasti ya begitu-gitu aja gitu ya. Betul. Jadi kayak gitu. Nah, untuk masteran itu kan udah ada pakemnya untuk lomba itu. Jadi apa ya, roll tembak itu jadi juga nggak bisa serta merta gitu. Yang nggak bisa ini loh. Yang nggak bisa ini kan tetap posisinya itu tetap ditangkap karena kadang-kadang nggak dijadikan masteran, dijadikan burung kelanganan juga. Gitu, burung kelanganan itu burung yang buat didengerin aja di rumah. Ya, buat di keep aja di rumah gitu ya. Aja, karena memang kelas untuk tingkat ekonomi beda-beda ya. Mungkin nggak bisa beli murai, butuh burung-burung kontes. Akhirnya ya beli burung-burung ini, burung masteran ini. Akhirnya dipelihara sebagai kelanganannya dia. Nah, di situ kalau bagus baru dibeli sama yang punya burung murai untuk dijadikan guru vokal. Masteran. Nah, di sini beli lagi. Nah, beli lagi dalam ini beli lagi ini nggak selalu berhasil. Dia beli di ombyokan kan? Ya. Di ombyokan itu ya susah pastinya untuk Betul. Jangankan untuk bunyi ya, untuk survive, untuk hidup aja kadang-kadang beli mati. Iya, itu yang terkadang menjadi apa ya, yang sangat disayangkan ketika mendapatkan burung dari ombyokan gitu ya. Karena peluang hidup dari si burung itu sampai ke pemelihara ataupun pemanfaat itu kan kecil gitu loh, karena mereka mungkin sudah stres saat ditangkap. Kemudian sudah kelelahan saat ditransport dari tempat asalnya ke pasar ataupun di pembeli gitu kan. Nah, itu yang jadi sangat disayangkan gitu. Jadi mereka mati sia-sia. Rata-rata. Sayang sekali betul. Ini real ya. Jadi memang burung masteran, burung-burung yang ditangkap itu, kalau burung pemakan serangga itu kan ditangkap itu kena dipulut, entah dipulut bulunya rontok, betul nggak laku di pengepul ya. Itu sampai dari harganya itu cuma 5.000. Bayangin nangkap di hutan cuma 5.000, terus sampai ke pembeli, ke penjual 10.000, harganya nanti 15.000. Ada yang cuma 1.000, jadi dibeli dari penangkap cuma 3.000 rupiah. Itu sayang sekali kan. Burung 3.000 ditangkap sih 3.000. Terus kalau burung ini burung yang dijual itu, burung yang ditangkap di hutan dijual yang pemakan serangga, yang nggak laku itu dalam jangka waktu 1 bulan lah itu maksimal, itu pasti mati. Makanya sekarang banyak agen yang pengepul yang nggak terima burung pemakan serangga itu. Kayak nenen itu, seumpama dia ke pulut, bulunya rusak kan orang nggak mau milih yang bagus kan. Nah, yang ini pasti mati nanti karena pakannya di itu harus pakan urat kandang, karena urat kandang itu panas ya. Burung di situ nggak tanpa pergerakan, terus membiokan banyak. Makan itu lama-lama matanya pecah. Kecuali burung-burung pemakan buah kayak peci, opior, itu harapan hidupnya masih lebih tinggi. Itulah beda antara burung makan serangga sama burung pemakan buah. Itu. Nah, yang saya sayangkan sih sebenarnya adalah karena itu mereka di harga sangat kecil ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau membandingkan nilai ekonominya mereka saat mereka dijual dalam bentuk untuk dimanfaatkan sebagai burung masteran yang dijual untuk dipelihara ataupun diapain gitu ya, dibandingkan dengan manfaat ekonomi saat mereka mau menjalankan peran ekologinya di alam, itu besar sekali. Sebagai contoh seperti ini. Jadi ada satu paper ya, ada satu artikel ilmiah. Ini terbukti secara ilmiah gitu bahwa ada penelitian di perkebunan kopi yang ada di Costa Rica ya, itu menunjukkan bahwa dengan banyaknya kelimpahan burung pemakan serangga di perkebunan kopi itu bisa menurunkan yang namanya kerusakan daun. Itu yang pertama, menurunkan kerusakan daun sehingga meningkatkan produksi buah kopinya. Dan juga
jumlah intensitas hama perusak biji kopi itu juga berkurang dengan banyaknya pemakan serangga yang ada di perkebunan gitu ya. Dan bahkan dari penelitian itu membandingkan antara kebun kopi yang banyak burung serangga, pemakan serangganya, dengan kebun kopi yang tidak banyak pemakan serangganya. Akhirnya di situ ketahuan tuh bahwa ternyata burung yang perkebunan kopi yang banyak burung pemakan serangganya itu ternyata bisa membantu peningkatan produktivitas pertanian kopi itu kurang lebih sekitar 300 USD per hektar per tahun. Cukup signifikan ya? Signifikan banget. Jadi kalau 300 USD itu berapa ya? Sekitar 4 jutaan lah kalau sekarang ya. 4 jutaan per hektar per tahun. Bayangkan ada berapa hektar kebun kopi yang ada. Kalau misalnya itu seandainya fungsi ekologinya di alam itu betul-betul berjalan, itu manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat di sekitar situ besar sekali. Dan kita terkadang melihat manfaat ekonomi itu hanya dalam bentuk uang gitu loh. Dan ya itu contohnya bahwa burung itu memberikan manfaat ekonomi, walaupun secara kalau secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa langsung melihat dalam bentuk uang. Tapi itu bisa dilihat ketika misalnya burung itu sudah tidak ada, petani harus membeli lebih banyak pestisida, ya kan, membeli lebih banyak pupuk atau fertilizer untuk bisa buah kopinya lebih produktif. Yang harusnya secara alami, secara alami tersedia fungsi burung itu di alam. Nggak perlu keluar kos. Nggak perlu keluar kos. Nah itu nilai ekonomi burung itu sebenarnya di situ. Nah, gitu. Ini sebenarnya udah banyak yang saya juga pernah diajak juga, cuman belum terfollow up ya. Banyak kayak di Magetan gitu. Di Magetan itu kan potensi ini mereka penghasil buah ya. Buah. Jadi untuk mengendalikan lalat buah, itu burung sebagai pengendali lalat buah itu. Kemarin diajak, cuman karena nggak ada partner yang bisa untuk memfollow up itu, kita juga jadi belum bisa untuk membantu teman-teman yang di sana. Sebenarnya kan banyak teman-teman yang sudah sadar sebenarnya di daerah-daerah itu, kepala daerahnya pun sudah kompak gitu loh. Cuman kalau nggak ada motor penggeraknya itu ya akan sia-sia. Atau mungkin malah tidak jalan. Paham, ada pemahaman tapi tidak dilaksanakan. Contoh sekarang nih, burung hantu sebagai pengendali hama. Itu kan sekarang udah masif. Dulu masih satu tempat, beberapa tempat aja. Tapi lama-lama kita juga dulu pernah bikin konten itu ya memang unik ya, kita di sawah terus kita taruh tempat-tempat dia berkembang biak, ternyata bisa. Burung hantu sebagai pengendali hama terutama untuk tikus seperti ya. Tikus. Nah, balik lagi kemarin ada yang ini lagi pengendali ulat itu. Ular lalat buah itu. Nah, itu penting juga ternyata. Kesadaran udah tumbuh nih dari teman-teman nih. Terus mau diapain gitu? Iya, betul. Salah satu yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa teman-teman tuh mungkin kalau berbicara terkait dengan konservasi mungkin terlalu jauh gitu ya. Tapi ada yang bisa dilakukan, bahwa bagaimana caranya kegiatan yang dilakukan sama teman-teman itu bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, ada manfaat ekonomi yang dirasakan di situ, tapi secara tidak langsung ataupun secara langsung itu tidak berdampak negatif terhadap populasi burung di alam, ya kan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan kan mungkin melalui misalnya membatasi burung-burung yang sekiranya mungkin memang tidak memiliki nilai ekonomi untuk menjadi burung-burung masteran seperti itu kan. Ya udah, berarti burung-burung yang jadi masteran itu ya burung-burung yang sekiranya dari penangkaran misalnya. Burung masteran itu sebenarnya sudah mulai banyak ditangkarkan. Untuk burung yang nggak dilindungi ya, kayak burung cak jenggot itu, burung puloh ya, itu udah mulai ditangkarkan. Kita, ayo teman-teman menangkarkan, akhirnya ditangkarkan. Nah, sekarang harga dari penangkaran sama harga di pengoyokan, harga masih anakan, sama-sama anakan tangkapan hutan. Itu sekarang sudah ada bedanya. Kalau tangkaran udah ring, harganya lebih mahal daripada yang tangkapan hutan. Sekarang udah mulai kayak gitu. Kalau burung-burung masteran yang real masteran, tapi yang burung masteran yang dalam tanda kutip ini
Jadi itu yang masih banyak dipelihara. Yang kita edukasi itu tentunya butuh teman-teman tuh butuh, oh ini burung ini ternyata suaranya monoton jadi nggak layak. Oh itu doang sih sebenarnya. Kalau mungkin kalau dari sisi ini nggak laku, kalau dari teman-teman ini nggak membeli, nah nanti dari posisi dari sini si agen kan juga malas kan ngambil. Nah kalau udah agen malas, si penangkar pemikatnya tuh biasanya nggak dibawa. Burung-burungnya nanti nggak dibawa, memenuhi tempat biasanya. Dia juga gitu kan, dia di hutan kan seminggu gitu ya. Iya betul. Burung bisa mati, bisa ini. Gitu. Dan saya ngikutin dari teman-teman yang dari yang jual sampai yang ikat sendiri di hutan itu emang ya seperti itu. Jadi Nah itu kalau potensinya di bener-bener digarap ya ada nilai ekonomi. Ya itu perlu didorong sih, maksudnya memang terutama untuk burung-burung yang tidak dilindungi ya, didukung lah gitu ya, apalagi sekarang kemudian dari beberapa diskusi dengan pemerintah gitu ya, mereka menyebutkan bahwa saat ini kalau mau mendaftarkan penangkaran itu juga lebih mudah, seperti itu ada aplikasinya, dan mereka menjamin bahwa komunikasi dengan UPT bisa lebih dipermudah gitu ya. Jadi kita perlu dorong memang. Itu sehingga harapannya seperti itu, dan yang perlu diedukasi juga adalah karena kan ketika nanti udah ditangkarin burung hasil penangkaran kan mungkin ada perbedaan harga, tadi udah terbukti kan, ada harga yang lebih mahal untuk burung-burung hasil penangkaran. Nah tapi kan yang perlu diedukasi ke depannya lagi adalah bagi pembelinya menurut saya ya kan, bahwa mereka dengan membeli burung hasil penangkaran sebenarnya secara tidak langsung turut berkontribusi juga untuk pelestarian burung gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada burung hasil tangkapan hutan yang mereka manfaatkan gitu loh. Karena hasil dari penangkaran saja yang mereka gunakan gitu. Kebanggaan sih. Ada kebanggaan juga. Itu yang perlu kita tanamkan terus gitu ya. Ya makanya kayak gini tuh kita harus terus ya. Kayak gini pentingnya kita harus mengedukasi teman-teman tuh biar paham gitu. Betul. Jadi ternyata beda kalau kita sudah mengedukasi satu generasi di atasnya, tapi tiba di generasi kesininya kalau kita nggak continue, kita nggak masif, ya nanti putus satu generasi ini udah teredukasi, ini belum. Betul. Kejadiannya sama sekarang. Kejadiannya seperti itu. Ya. Jadi betul nih teman-teman semuanya ya harus bersinergi lah gitu. Betul. Untuk mengedukasi itu. Nah, sekarang di alamnya juga Masya Allah, burung masakan. Padahal kalau saya sebenarnya sih sebagai orang yang lebih menikmati burung itu di alam, bahwa ingat bahwa nilai ekonomi, nilai ekologi mereka itu di alam itu jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomi yang didapatkan dari penjualan mereka di pasar gitu misalnya. Ya karena tidak hanya burung itu yang bermanfaat untuk lingkungan, tapi ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan juga. Yang terutama yang memanfaatkan sumber daya alam langsung ya, dari perkebunan gitu ya, dari mendapatkan buah gitu ya, karena ada burung-burung penyerbuk juga. Tanpa ada burung-burung penyerbuk nih ya, produktivitas tanaman tuh contohnya durian, pisang itu bisa menurun gitu. Itu memang bagian dari ekosistem ya. Bagian dari ekosistem itu yang perlu kita sadarkan, sehingga dengan begitu harapannya sebenarnya saya adalah dengan kita menyampaikan hal seperti itu, orang-orang di luar sana yang mau membeli burung-burung hasil penangkaran itu lebih besar lagi kebanggaannya. Ya. Gitu. Untuk penangkaran selama ini kan ya mungkin terbatas. Kalau untuk keinginan teman-teman sebenarnya untuk menjaga burung-burung ini biar tidak punah itu sebenarnya tinggi ya. Besar ya, betul. Cuman ya kita harus dorong terus, harus ada yang mendorong itu. Terus untuk teman-teman yang pengen ikut melestarikan pun banyak, entah sebagai breeder, entah sebagai ya teman-teman konservator saya bilangnya. Teman-teman yang tadi kita hidupkan sebagai agen-agen konservasi yang melepas liarkan burung-burung, terus ngasih pamflet dilarang berburu gitu ya. Itu juga ya, mereka juga bagian dari komunitas-komunitas yang penting juga betul di sini. Karena terus ya teman-teman yang memang intens untuk ngasih
ngasih edukasi langsung gitu. Ya. Burung masteran apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, kayak gini pun sebenarnya termasuk bagian dari edukasi ke teman-teman gitu. Ya, itu betul. Kita lihat di sini burung ciu, kunyit, burung apa gitu. Itu banyak loh ini mereka namanya labelnya burung masteran. Ya. Burung ciu kunyit terus burung apa lagi tadi? Kalau ini burung rambatan itu Rambatan. munggu gitu ya. Burung munggu itu ya yang Munguk. sekarang jadi Betul. burung masteran, labelnya masteran. Kalau yang burung ciu kunyit terus ciu Jawa itu Ciu nggak ada Jawa. suaranya. ini kita edukasi ke teman-teman juga, ya jangan dibeli lah, buang-buang Iya, waktu, betul. buang-buang duit, buang-buang tenaga juga, ternyata nggak bunyi. Kalau teman-teman sudah tahu, akhirnya wah nggak jadi beli. Itulah, jadi memang kita harus edukasi terus biar nggak putus di satu generasi. Ya, betul. Saya setuju itu, Mas. Iya. Betul. Harus dilanjutkan. Kalau kan kita juga capek gitu, kita kayaknya kemarin kita udah Ngomong maksimal gitu ya, gitu. tapi dan hasilnya juga ada gitu maksimal, tapi Iya. ketika ke adiknya, ke anaknya balik lagi. balik lagi. Iya, Betul. ya, seperti itu burung-burung. Jadi mari kita pikirkan juga burung-burung masteran ini loh, jangan burung kocau aja seperti itu. Sebenarnya pengennya kan seperti itu ya. Kalau burung kicau itu udah ada yang ngurusnya, bahkan asosiasinya sudah Ya, sudah banyak. gitu, asosiasi banyak, terus industri hilirnya juga jalan gitu. Jadi, orang-orangnya juga nggak usah disuruh menangkarkan juga, ya itu mata pencaharian mereka gitu. Pasti ditangkarkan dengan sendirinya gitu, betul. Jualan juga mereka udah tahu berapa harga dasarnya, berapa marginnya, berapa keuntungan untuk satu hasil penangkaran itu udah dihitung. Ya. Dan ya artinya kan kita mendorong di sini agar burung masteran ini juga diperhatikan. Betul. Ya, perhatikan terkait dengan jenisnya, tidak sembarangan, ya kan? Karena kan pada akhirnya yang dimasukkan dan bernilai tinggi untuk perlombaan kan cuma beberapa jenis saja. Ya, betul. Toh juga ya udah kita kembangkan itu saja gitu ya. Jenisnya, kemudian sumbernya dari mana, kemudian bagaimana kita merawatnya sehingga burung masteran ini juga kan tidak begitu mati langsung beli lagi, begitu mati beli lagi. Nah, betul. Jadi mempertimbangkan jenisnya, kemudian mempertimbangkan asalnya, mempertimbangkan juga perawatan kita terhadap burung-burung yang sudah kita miliki, sehingga perputaran burung itu tidak begitu cepat ya, sehingga tidak mendorong adanya permintaan untuk mencari burung dari hutan begitu cepat gitu loh, dan begitu banyak gitu. Iya, betul. Itu yang perlu kita dorong untuk kita sebarluaskan ke teman-teman. Iya, gitu. Mungkin kan jadi ada bareng-bareng gitu. Kalau bang penangkapan tuh ya luar biasa loh. Iya, untuk betul. untuk tingkat ini ya, sekali nangkap bisa kita lihat ribuan ekor itu, walaupun itu ditampung dulu sama pengepul gitu. Bayangin burung masuk, kalau di Jawa sudah habis, saya ngalamin sendiri di kampung saya udah habis. Nah sekarang di Sumatera yang masih banyak, itu pun sudah habis juga di satu titik. Kayak burung ciblek itu burung fighter, jadi dia di pick up di sini, teritorinya di atas dia pasti juga turun. Jadi mudah, makanya dan disitulah gampangnya dia kena masuk ke perangkap itu seperti itu. Ya, Ketika betul. katanya akhirnya bikin dia terancam. Betul. Sumatera sudah habis, terus di Jawa udah habis, Sudah berkurang populasinya gitu ya. Betul. bukan berkurang lagi, habis ya. ya habis. Kalau Itu yang disayangkan sebenarnya ya. akhirnya timbullah teman-teman untuk menangkarkan. Akhirnya dicoba dari yang semula susah, karena sudah ada hasil penangkaran ini ditangkarin jadi lebih mudah lagi. Ya, betul. Kalau dulu katanya migrain, sekarang udah lebih mudah, udah bisa. Iya, betul. Seperti itu ya, itu perlu pembelajaran yang enggak mudah sebenarnya. Betul, harus continue. Harus continue. Itu sabar. Kalau nggak hobi-hobi kayak gini, kayak saya contohnya, kalau nggak hobi juga sebenarnya udah nyerah gitu loh, tapi karena hobi ya hitungan kita jalanin hobi aja lah gitu. Ya. Jadi, nggak ada. Beramal untuk konservasi, Ya, Mas. betul. Setidaknya ya itulah hobi aja. Kalau saya nganggap ini sebagai bagian dari hobi ya sudah. Oh, teman banyak yang nanya, banyak yang tapi memang pada prinsipnya di lubuk hati teman-teman nih mau penghobi burung itu, walaupun dia beli burung obyokan, tapi dalam hatinya itu pasti
kalau dengar burung habis di alam punah itu ya miris juga. Miris juga pasti. Gitu. Betul. Ya dilemanya di situ gitu kan, mereka mau gimana sih? Kita mau melarang mereka melihara burung juga nggak bisa. Cuman kita harus ini aja minimalisir dampak negatifnya ya. Betul. Itulah. Moga-moga ini bisa bermanfaat ya seputar burung masaran. Nanti kita bisa kulik lagi. Mungkin bisa kita bandingkan lagi ke pelakunya langsung. Oh iya, bisa tuh, itu menarik juga. Menarik. Jadi kita tahu seperti apa sih masaran kondisi di aktualnya seperti apa gitu ya. Teman-teman dari yang pemainnya, dari industri hilirnya, kontesnya, bahkan sekarang ada sekolah masteran. Saya penasaran juga itu sekolah masteran. Sekarang ada Universitas Murai Indonesia, ada Murai Training Center, ada macam-macam. Yeah. Jadi emang nggak bisa sembarangan kok untuk mastering. Bahkan biayanya mahal, melebihi biaya anaknya yang sekolah SMA, SMP gitu bahkan. Bahkan mungkin sama yang kuliah di negeri yang gitu ya sama gitu. Iya. Itulah luar biasanya. Ini industri yang bisa ditangkap juga buat teman-teman, akhirnya bikin sekolah masteran, pakai masteran digital, tapi pakai masteran burung hidup juga. Yang burung-burung hidup ini sebenarnya kan laku gitu. Nah, ini yang harus kita kembangkan tadi ya. Dari kesimpulan seperti itu. Harus kita kembangkan, harus kita inilah. Tapi teman-teman harus kita edukasi juga. Sebarluaskan juga terutama. Yang dilindungi itu ya memang agak susah sih. Betul. Secara regulasi memang agak susah. Kayak sebenarnya kalau saya sekarang disuruh nangkarin kayak si lilin gitu, ya mau aja sebenarnya. Cuman nanti risiko kalau kita nanti melihara itu kan orang lain jadi ngikut, jadi betul. Inspirasi akhirnya, wah saya pengen juga ala kayak gitu. Terinspirasi kan, dalam hal yang tidak, walaupun niatnya baik. Bener ya. Beo contoh itu juga nggak tahu teman-teman kalau burung itu burung dilindungi kan. Iya. Sekarang masih melihara aja. Tapi kalau yang udah tahu nih, wah daripada cari penyakit, enggak deh. Akhirnya wah gitu. Mundur dengan sendirinya. Mundur dengan sendirinya karena nggak mau ribet gitu. Nggak mau ribet berurusan dengan wah nanti cari penyakit loh, akhirnya gitu. Banyak kayak gitu karena yang sadar karena terpaksa. Iya betul. Karena udah teredukasi sebenarnya. Ini tadi dilindungi loh. Nggak jadi sih. Banyak. Jadi ketika udah dilindungi pun dia bingung nih mau dijual atau mau kemana nih kayak gitu. Kalau dijual nanti kalau pas ketangkap gimana? Kadang itu suka gitu lucu juga. Karena posisinya kan udah dilindungi kan, dia baru sadar tahu. Betul. Nah ini mau gimana? Mau dikasih ke mana? Ke pihak instansi terkait juga kalau burungnya belum dilindungi amat juga nggak diterima kan? Iya betul. Gitu. Karena memang terutama untuk UPT BKSDA gitu kan, ya mereka kan pasti concernnya itu kalau tidak burung-burung yang ditangkap dari kawasan konservasi misalnya, atau mungkin memang secara perundang-undangan itu burung itu dilindungi. Itu concernnya mereka sebenarnya di situ. Jadi kalau udah teman-teman ini setelah ini mungkin teredukasi, aku ternyata melihara burung ini tuh, burung cililin, dilindungi. Terus gimana ini gitu kadang-kadang. Iya, betul. Kalau mau dijual takut nanti ini pas apesnya ini kayak gitu. Kalau mau nah itulah. Harusnya memang ada yang menampung kayak gitu. Kalau saya dulu memang punya akuarium untuk menampung itu awalnya kayak gitu. Tujuannya sebenarnya untuk melepaskan burung-burung itu di habitatnya lagi untuk burung-burung Jawa. Tapi kalau untuk burung-burung Sumatera akhirnya ngetem di hari-hari kita nggak bisa lepasin dan belum ada teman-teman yang saya cari. Mungkin ada komunitas yang ingin punya untuk melepas liarkan di sana agenda. Jadi kalau kita kan kendala waktu dan biaya ya. Itu sih. Dan memang nggak murah sih memang. Nggak murah. Betul. Dan waktunya juga nggak mudah di waktu. Makanya akhirnya berhentinya di situ. Ya. Berhentinya di situ. Jadi memang banyak lah yang harus nanti kita sharing-sharing lagi. Siap. Kita cukupkan dulu karena udah mulai mendung nih kayaknya. Mendung lagi daripada hujan. Siap. Kayaknya kalau hujan kita masih perjalanan lagi. Lumayan nih turunnya soalnya. Iya, makanya. Udahlah kita cukupkan dulu. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sharingnya. Semoga kita terus bisa bersinergi dengan teman-teman semua. Tentu ditunggu. Indonesia. Oke. Ya. Sekian dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan informasinya bisa dijadikan tambahan referensi dan inspirasi ke teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi dari Burung Indonesia sudah bersedia. Terima kasih juga Mas Bo. Sini dong. Kita udah ini. Terima kasih ya sudah sharing-sharing bersama kita dan ngajak kita jalan-jalan. Ya. Semoga informasinya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nanti kita kalau bisa kita tetap lanjut ya. Lanjut terus. Ya mengedukasi teman-teman. Ya itu harus sih, harus. Biar bisa inilah
Bahwa setidaknya ada dampak positifnya lah gitu. Iya. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi. Ini belum salaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita aja dengan subscribe, like, dan share. Kita bisa terus membagikan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan tulisan yang berbeda tentunya. Selamat apa ini? Sore. Selamat sore. Siap.